Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat memuji, memuliakan nama Tuhan, para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada hari Tuhan. Kita mau puji-puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia dengan lagu pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini dari Tuhan, ku bersuka padanya. Memasuki gerbangnya, haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari Tuhan, ku bersuka padanya. Tuhan suka pada yang takut, Tuhan suka pada masuki gerbangnya, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tuhan suka padanya, Tuhan suka padanya, Tuhan suka padanya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita, biarlah pemeliharaan Tuhan, sukacita Tuhan tambah-tambahkan dari surga bagi setiap umat-umatnya yang berseru dan berharap kepadanya. Kita angkat lagu pujian ini, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan dimanapun berada. Saudara jemaat sidang GPI Sidang Pondok Kopi, dengan pujian ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Dalam melayani Tuhan, sukacita dari sukacita dari hati berdamai karena Yesus berbagi. Bila kita melayani, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari hati berdamai karena Yesus berbagi. Bila kita melayani Tuhan, kesukaan kami Tuhan, haleluya. Kesukaan hanya Yesus adalah kesukaan kami Tuhan. Mari katakan, Dia menolong hidupku. Kesukaan kami Tuhan. Kesukaanku yang bumi dosaku, kesukaan dari surga ke Tuhan. Kesukaan dari surga, haleluya. Kesukaan dari surga ke Tuhan. Kesukaan dari
sorga, itulah kekuatan bagi kehidupan kita. Bagi kita semua umat Tuhan, para hamba Tuhan yang diberkati pada hari ini, kita mau masuk lebih lagi dalam ibadah kita. Dimanapun saudara berada pada hari ini mengikuti ibadah, baik di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan hati kita, kita buka selebar-lebarnya mata rohani kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Besar dan ajaiblah karya Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bagi umatnya. Kalau Tuhan mengizinkan keadaan kondisi kita melakukan ibadah pada hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap baik, Dia berikan kita kesehatan, Dia berikan kita kehidupan. Kita tetap mengucap syukur lewat ibadah yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan juga akan mengajar kita pada hari ini, memberikan kekuatan bagi untuk kita berjalan terus dalam rel kebenaran Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Ulangilah pujian ini sekali lagi. Haleluya. Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah Tuhan, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengucapkan
doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali untuk mau masuk di dalam doa. Kita berdoa buat ibadah kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan persiapkan pada hari ini. Talenta yang Tuhan telah berikan bagi setiap pemain musik, singers, OHP, baik juga soundman, baik juga kameramen, siapapun, kolektan, terlebih-lebih hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua umatnya sidang jemaat GP Sidang Pondok Kopi. Kita berdoa saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, buat keadaan ini kiranya Tuhan cepat lalukan, sehingga pada hari-hari yang akan datang dengan kesabaran kita, dengan pertolongan Tuhan, kita dapat kembali melakukan ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, memuji memuliakan namanya. Puji Tuhan. Di akhir pujian kami undang saudara kita, Heni, untuk saudari kita Heni untuk memimpin kita, menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan penyerahan Tuhan. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan juga kita tidak lupa berdoa buat lingkungan tempat kita beribadah. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap ada bagi mereka mendengarkan kita ibadah pada hari ini. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Hidup. Haleluya Tuhan. Hidup kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Mari nyatakanlah janji-Mu Tuhan. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Mari jemaat Tuhan katakan, yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan.
Kembali berdiri, haleluya. Kita angkat lagu pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Kita akan ikuti kehendaknya, kita akan ikuti, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Kita kembali angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran bagi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami tahu Tuhan Yesus, sekeliling tempat ini kami tahu ada roh-roh yang tidak senang kami melakukan ibadah. Di dalam nama Yesus kami akan usir segala sesuatu yang mengganggu ibadah kami. Biarlah sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru boleh kami rasakan di dalam ibadah raya kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Bapa kami boleh berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan. Engkau tahu Bapa, apapun yang terjadi di bangsa kami, biarlah kiranya Tuhan Yesus, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan boleh kami terima dari kasih setia Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan takut atas kejadian yang terjadi hari ini, karena kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami tahu zaman ini bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Perlengkapilah kami dengan senjata Roh Kudus-Mu Bapa. Perlengkapilah kami dengan senjata yang daripada Allah, karena kami tahu Tuhan, tanpa perlengkapan daripada-Mu kami tidak sanggup hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi ajarilah kami berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, agar kami mampu Bapa melewati kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, saudara kami yang di rumah Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan kami tidak tahu apa yang menjadi masalah jemaat-Mu Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sakit Bapa, Engkaulah sumber penyembuh Tuhan atas hidup mereka. Kalau hari ini ada yang berbeban berat, Engkaulah Tuhan yang boleh memberikan Tuhan jalan keluar, Tuhan yang boleh angkat segala beban mereka. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati jemaat-Mu ini. Bukan karena banyaknya kami di tempat ini Tuhan, tetapi oleh karena kasih setia Tuhanlah, oleh karena belas kasihan Tuhanlah Tuhan, yang boleh menyertai setiap kehidupan kami. Peliharalah senantiasa jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Bimbinglah senantiasa jemaat-Mu ini Tuhan, agar kelak Bapa kami boleh bersama-sama duduk bersama dengan Tuhan di surga-Mu yang kekal. Karena itulah Tuhan tempat yang kami tunggu sampai hari ini. Surga-Mu lah yang kami nantikan Tuhan. Tidak ada yang kami cari di tengah-tengah dunia ini, tetapi hal yang kami cari adalah surga yang kekal bersama dengan-Mu. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menyertai setiap hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami Tuhan, ketidakperkenanan kami atas kami di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Bapa yang boleh layakkan kami hari ini menyembah, Tuhan yang layakkan kami berdoa, Tuhan yang layakkan kami mendengar firman-Mu. Layakkanlah kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah kiranya hari ini ibadah kami, ibadah raya yang boleh kami lakukan, semua itu menjadi dupa dan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Segala pujian dan syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan, karena Tuhan baik. Kita membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah kita pada hari ini. Puji-pujian, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua bertepuk tangan. Kita mau tinggikan Dia, agungkan Dia. Kita angkat dengan lagu pujian kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan.
berkorban bagi setiap umat-umatnya yang berdosa dan percaya kepadanya sehingga kita semua diselamatkan. Puji Tuhan. Kembali kita angkat pujian nama Tuhan. Ada amin saudaraku? Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Haleluya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, dalam segala perkara. Haleluya, 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 Dalam segala perkara, apapun keadaanmu, apapun perkara yang kau hadapi dalam kehidupan ini, mari tetap kita katakan juga dengan pujian yang tadi kita nyanyikan, Allah kita luar biasa. Haleluya. Dia akan berperkara dalam setiap perkara yang kita hadapi, dan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan kita dapatkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang akan mengajar kita, membentuk kita, memproses kita, mengubahkan kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Melalui ibadah singkat ini, mari persiapkan hatimu, buka mata rohanimu, persiapkan bejana kita untuk sebagai tempat daripada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan ini, haleluya. Kita angkat lagu pujian ini, dan di akhir pujian kami undang hambanya, Bapak Sintua kita, P. Manurung, untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan.
Yesus ku percaya padamu. Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat pagi hari yang indah ini. Dan pada hari ini, karena kita ibadah singkat juga, jadi kita juga berkhidmat. Firman Tuhan yang saya bawakan juga tidak panjang, saudara-saudara. Dan satu hal buat saya pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur saya bisa melihat Tuhan mengirimkan, dan kerinduan saya secara pribadi untuk yang Tuhan kirimkan di tempat ini untuk jadi pemain musik yang saya lihat hari ini luar biasa. Tuhan berikan talenta dan berkat. Biarlah dalam pelayanan, saya panggil adik-adik lah ya, apa sudah berkeluarga, biarlah pelayanan kalian dan khususnya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Semakin dipakai Tuhanlah kalian di dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk di bulan yang ketiga yang dialami bangsa dan negara kita pada pandemi atau COVID-19 ini. Kita sungguh merasakan, dan khususnya mungkin Bapak Gembala juga merasakan betapa rindunya untuk bertemu bersama seluruh jemaat seperti biasa. Tetapi hari ini kita bersyukur kalau sudah mulai diizinkan oleh pemerintah, walaupun secara protap kita menjalankan hanya 50%. Dan hari ini kalau saya lihat juga sudah kurang lebih 50%, hanya kaum ibu saja yang masih sedikit. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita semakin doakan bangsa dan negara kita ini. Di minggu ke depan kita sudah boleh beribadah seperti biasa. Puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan juga untuk menguatkan kita. Kita akan membuka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11 dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan. Dan tema yang saya bawakan pada pagi hari ini buat kita adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Mungkin juga seperti yang saya sampaikan tadi, firman Tuhan pagi ini untuk menguatkan iman kita dengan apa yang dialami bangsa kita dan juga apa yang kita alami secara pribadi. Efeknya di dalam pekerjaan kita. Saya juga mengalami, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam pekerjaan kami terpaksa dari 8 proyek yang kami kerjakan harus berhenti 6 dan dirumahkan sebanyak 138. Dan puji Tuhan sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan saya masih salah satu yang bisa tetap bekerja. Benar saudara, saya kemarin ketika dikatakan akan, dan saya waktu itu bertelepon dengan Bapak Gembala karena saya tidak bisa masuk. Saya harus bertahan di daerah Kuningan. Hanya saya sendiri saudara, dengan satu security. Saya diuji di sana. Kalau saya minta pulang, mungkin saya juga akan dirumahkan Bapak. Jadi Bapak kita bilang, sudahlah, jangan terlalu ini, memang situasi seperti ini. Berkhidmatlah simpel kami. Dan benar saudara, 3 orang teman saya yang tidak mau datang temanin saya selama lebaran, mereka dirumahkan. Dan puji Tuhan, itu mungkin juga ada sebagian rekan-rekan pemuda-pemudi juga merasa was-was karena keadaan ini. Kalau ini berlanjut terus-terus, perusahaan pun pasti akan tidak kuat. Tetapi pada pagi hari ini saya bersyukur dan saya berharap juga, dan kita berdoa kepada Tuhan, semua jemaat Tuhan, pemuda-pemudi khususnya yang bekerja, Tuhan pelihara dan lindungi. Haleluya. Oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan ini saya bawakan tidak panjang saudara, hanya menguatkan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Pertama adalah memiliki iman yang kokoh. Bagaimana supaya iman itu kokoh? Kita memiliki dasar iman yang kuat. Karena iman itu kita sudah harus
hafal sebenarnya apa itu iman di Ibrani pasal 11. Apa itu iman? Tapi saya tidak ke sana, saudara. Tetapi bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan kita lewati. Dan ada 3 ciri bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita kuat menghadapi kegagalan. Yang kedua, kita kuat menghadapi kesuksesan. Yang ketiga, kita kuat menghadapi kepahitan. Yang pertama, kegagalan itu di dalam Alkitab. Kalau kita mungkin sering mendengar bahkan di sekolah minggu, banyak nabi-nabi juga secara perjalanan hidup mereka, di tengah perjalanan mereka gagal. Seperti ada Abraham, tanpa saya jelaskan juga itu, tapi maksudnya kegagalan mereka. Tetapi di akhir hidup mereka, di dalam kegagalan itu mereka kembali kepada Tuhan. Ketika di dalam keadaan mereka itu Tuhan pelihara sebenarnya, Tuhan berikan mereka kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Seperti dari Nabi Adam, semua diberikan kepadanya, tetapi dia melakukan kesalahan juga. Tetapi ketika itu terjadi, karena Allah adalah kasih pada dasarnya, dia mengembalikan apa yang selalu dia sampaikan. Aku adalah kasih. Dan di dalam kehidupan kita sering mengalami kegagalan. Itu pasti dalam perjalanan kehidupan kita, baik di dalam sekolah pendidikan kita dulu, di dalam pekerjaan kita. Tetapi jangan sekali-kali buat pemuda gagal dalam rumah tangga. Karena kegagalan di dalam rumah tangga, karena itulah selalu dipesankan baik Bapak Gembala kita, mencari di dalam hubungan, di dalam rumah tangga khusus pemuda-pemudi, karena perkawinan itu sangat sakral. Di dalam perjanjian baru 3 kali diingatkan. Oleh karena itu, kegagalan-kegagalan yang kita alami bukan berarti semakin menjatuhkan kita kalau kita di dalam Tuhan, tetapi akan memberikan kita kekuatan dan kekuatan. Dengan catatan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku alami, apa yang terjadi dalam hidupku, aku sadar itu bukan karena Engkau, tapi karena aku sendiri. Maka kita akan menjadi orang yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita mengalami suatu kegagalan. Tetapi kegagalan di dalam kehidupan kita bukan berarti kita jatuh. Lebih baik kita jatuh di dalam dosa daripada kita hidup di dalam dosa. Karena jatuh di dalam dosa, dia akan bisa bangkit, dia bisa berdiri. Tapi kalau sudah hidup dan mati, akan di situ di dalam dosa. Jadi yang pertama saya katakan tadi, kita itu adalah menjadi orang yang kuat menghadapi kegagalan. Kita akan menjadi orang yang kuat ketika juga kita dalam berhasil. Jadi itu yang pertama, kuat kita di dalam kegagalan. Jadi ketika kita gagal bukan berarti itu akhir dari segala hidup kita. Dan yang kedua, ini agak sedikit kalau kita memahaminya dengan kata-katanya, mampu mengatasi keberhasilan. Semua kita kan ingin berhasil, tetapi mampukah kita menghadapi keberhasilan itu? Dan di dalam firman Tuhan mungkin kita sudah pernah mendengar itu tentang Raja Uzia. Di dalam hidupnya dia diberkati oleh Tuhan, dia menjadi raja, dia sukses besar. Tetapi Nabi Zakaria sudah mengingatkan supaya dia datang menyembah Tuhan, tapi dia malah terbalik. Dia lupa akan Tuhan. Dia membakar bakaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya yang saya katakan tadi, hati-hati ketika kita sudah menjadi sukses atau berhasil. Karena di dalam keberhasilan itu, jika kita tidak sanggup mengatasi itu tanpa kita melibatkan Tuhan, kalau kita menganggap keberhasilan atau yang kita miliki itu karena kekuatan kita tidak akan masuk menjadi di bagian ini orang yang berhasil. Tetapi kita akan menjadi orang yang gagal. Tetapi saya percaya, pemuda-pemudi jemaat Tuhan, baik yang di rumah, jika kita diberikan Tuhan berkat, diberikan Tuhan pekerjaan yang baik, kita katakanlah kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk menjalankan pekerjaanku ini, menjalankan usahaku ini, tanpa aku menyakiti hatimu Tuhan. Tetapi biarlah aku semakin kecil, Engkaulah yang semakin besar. Puji Tuhan. Karena itu yang diinginkan. Maka kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan,
orang yang sukses, orang yang berhasil, dan kita mampu melewati keberhasilan itu. Dan yang ketiga, kita mampu menghadapi kepahitan seperti saat ini yang dialami bangsa dan negara kita. Secara manusia seperti saya gambarkan di awal tadi, banyak terjadi permasalahan-permasalahan ekonomi di dalam kehidupan. Dan saya melihat, karena sebentar lagi saudara, saya usahakan 15 menit. Beberapa waktu begitu baru 2 minggu PSBB, kami berjalan karena penasaran di Tanah Abang itu saudara. Karyawan-karyawan, mohon maaf, yang cleaning service ini, kan mereka kan sudah mulai dirumahkan. Dan mereka yang cleaning service bulan berikutnya sudah tidak dibayar kontrakan, sudah tidak lagi bayar kos-kosan. Malam itu saudara, begitu tanggal 1 mereka di April itu, mereka tidur di emperan saudara. Kami lewat di sana jam 11 malam. Saya bilang, Tuhan, jika ini berlangsung sampai 1 tahun di bangsa kami, mungkin bangsa kami bisa akan rusuh karena kelaparan. Benar saudara, kami melihat makin ke belakang itu. Ketika kami ngobrol di sana, saya tanya, kenapa masih di sini semua? Saya bilang, karena bulan depan mau pulang tidak bisa saudara, karena sudah masuk PSBB. Lalu mereka bilang, kalau kami pulang tidak bisa, kalau kami di sini kami mau bertahan juga tidak bisa. Kami tidak tahu lagi kan, kalau sampai 2 bulan ke depan kami seperti ini, bunuh-bunuhan pun jadi. Bayangkan saudara. Saya merasakan pada saat itu, Bapak, Tuhan, ampuni bangsa kami juga jika kami seperti ini, tapi biarlah ini berlalu. Benar saudara, saya melihat di sana itu kepahitan itu terjadi. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Mereka bilang bangsa kita ini mau hancur ini. Ya mohon maaf, sampai menyalah-nyalahkan pemerintahan kita. Ini hukuman, ini karma. Bayangkan saudara, sampai ke sana ucapan mereka. Tetapi puji Tuhan, kepahitan-kepahitan itu perlahan-lahan saat ini sudah mulai membaik. Dan kita melihat itu semua juga karena doa-doa, bukan kita saja, bahkan saudara-saudara kita agama yang lain, mereka juga pasti berdoa. Mereka meminta Tuhan, bahkan sampai mungkin seperti doa Yesus ketika dia menghadapi kematian, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi ketika kita katakan kehendak-Mu yang jadi, puji Tuhan, saya melihat hari ini, sampai hari ini seluruh jemaat kita, khususnya jemaat Sidang Pondok Kopi, mulai dari anak-anak sampai orang tua, puji Tuhan, jemaat kita ada hingga pasca saat ini. Puji Tuhan, kita boleh sehat, kita boleh diberikan umur yang panjang. Kalau kita melihat setiap hari, mungkin setiap jam 4 sore ada yang dinanti-nantikan orang, hanya berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, berapa yang nambah. Tapi jika kita jadikan seperti itu, melihat ketika jam itu saya mau baca firman Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan, semakin sedikitlah yang meninggal, semakin banyak yang sembuh, dan semakin pulihlah bangsa Indonesia. Haleluya. Dan saya bersyukur setiap hari firman yang dilakukan, yang dibuat oleh pemuda-pemudi di grup kita, buat saya pribadi sangat menguatkan. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi, karena firman itu setiap pagi saya sebelum buka, saya selalu mendahulukan ayat-ayat itu. Dan di ayat-ayat yang sekarang itu benar saudara, kan kalau kita membaca ayat demi ayat di akhir-akhir 1 minggu ini, kalau kita memaknai itu luar biasa. Oleh karena itu, kepahitan yang kita alami di dalam hidup kita, Tuhan akan gantikan menjadi sebuah yang manis, yang harum di dalam kehidupan kita. Apa itu yang manis, yang harum? Tuhan berikan kita kesehatan yang luar biasa, yang kalau banyak yang sudah mendahului kita, mungkin karena penyakit bawaan atau apapun itu, tetapi kita ada hingga pada saat ini, itu Tuhan gantikan dari kepahitan yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Dan juga kalau kita sampai saat ini, pemuda-pemudi juga khususnya yang masih bekerja, yang Tuhan berikan melalui suatu perusahaan itu, saudara pemuda-pemudi dipakai, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Karena doa dan seruan kita kepada Tuhan, supaya kita juga dijagai dan dilindungi Tuhan. Oleh karena itu, kepahitan yang kita alami bukan berarti menjatuhkan iman kita, tetapi akan senantiasa menguatkan kita menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan, orang yang kuat mengatasi keberhasilan, dan orang yang kuat menghadapi tantangan. Dan sebagai ayat yang terakhir, sebagai ayat untuk menguatkan kita buka Roma pasal 16 ayat 25. Roma pasal 16 ayat 25, ini sebagai ayat. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Puji Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, kekuatan yang Tuhan berikan itu yang didiamkan berabad-abad lamanya. Umur manusia sepanjang hidupnya paling kuat 100 tahun, 1 abad. Tetapi kuasa Tuhan itu berabad-abad, turun-temurun dari anak sampai cucu, dari kakek sampai cucu cicit. Itu kuasa Tuhan berkuasa. Asalkan hidup kita mau kita berkenan kepada Tuhan, kita mau dibentuk, kita mau diajar, kita mau diproses, maka kita akan menjadi orang-orang yang dinyatakan rahasia yang berabad-abad itu, sehingga kita menjadi orang yang sampai di akhir dunia ini kita tercatat nama kita di buku kitab kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kita pada saat pagi hari ini. Biarlah kita yang mendengarkan pada saat ini, dan juga para jemaat yang ada di rumah, diberkati Tuhanlah kita semua pada saat ini. Kita bersama-sama satu di dalam doa, maka kita boleh mampu melewati badai atau apapun yang dialami oleh bangsa dan negara kita ini. Terpuji termulialah Tuhan pada saat pagi hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, baik. Kalau begitu, karena ini khotbah pertama dan terakhir, nanti diakhiri oleh Bapak Gembala kita, saya undang untuk rekan-rekan atau pemuda-pemudi pemain musik. Saya rindu lagu kita yang tadi yang terakhir itu kita bawakan kembali. Saya sangat terberkati dengan kata-kata daripada lagu ini. Lagu kita yang terakhir tadi. Haleluya. Bapa kami yang baik, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami datang pada saat pagi hari ini Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu melalui Roh Tuhan. Dan kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima anugerah daripada Kami. Dan kita akan juga nanti menerima berkat khusus yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Gembala Sidang kita, yang akan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sambut aku
sadar dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Ku meyakini dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambungkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sambungkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bagaimana hormat kemuliaan dan kami persembahkan kepada Kalian Allah yang berkata Abraham, Allah yang membaptiskan dari Abraham, itu Engkau mengangkat kami. Pertama-tama kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau dalam hidup kami, dalam ibadah kami yang sederhana ini ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, supaya jangan terhambat karena kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh percaya ya Tuhan, tidak ada yang Kau andalkan di dalam hidup kami, hanyalah Allah yang Kau andalkan di dalam segala kehidupan kami, aktivitas kami, kehidupan kami, perbuatan kami, langkah kami, pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami, kami serahkan kepada Tangan Tuhan. Oleh sebab itu, datanglah Engkau kepada umat-Mu ini. Biarlah Engkau Yesus Kristus membentengi kami dengan darah Yesus dan Roh Tuhan yang terakhir menolong kami di dalam nama Yesus dan hamba-hamba-Mu, jemaat misi dan pondok dan juga keluarga anak-anak di rumah mereka beribadah. Biarlah Engkau ya Tuhan membangunkan mereka supaya mereka tidak tertidur, tapi mereka beribadah bersungguh berdoa, datang ke hadirat Tuhan, bersungguh di kami salib Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali kami berkata dan percaya, kami tetap percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau ya Tuhan dari dulu dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Engkau
pada siang hari ini, oh Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu dan jemaat. Engkau lihat kerinduan hati kami. Oh Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Biarlah semua apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, hanyalah untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau ya Bapa memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami ya Bapa di dalam. Juga kami berdoa kepada bangsa dan negara ini, terlebih kepada pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, yang mereka ya Tuhan, yang berusaha bagaimana untuk mengatasi segala kejadian-kejadian yang ada terjadi di dalam Indonesia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, ulurkanlah kasih-Mu untuk menyertai memberkati bangsa dan negara kami. Dan juga kami berdoa kepada mereka yang sakit di rumah sakit, lawatlah mereka dengan kasih-Mu, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dan juga mereka ya Tuhan yang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap bersekutu beribadah di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menjaga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan umat-Mu sidang GP Pondok Kopi ini hanyalah nama Allah yang dipuji, nama Allah yang dimuliakan. Oleh karena itu, jagailah kami siang dan malam, jagailah rumah hamba-hamba jemaat-Mu, bentengilah mereka siang dan malam ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada, dan juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati perusahaan di mana bekerja, biarlah tangan Tuhan Yesus menjauhkan segala masalah-masalah dalam perusahaan mereka. Terlebih Tuhan, umat-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu yang sedang pondok kopi ini, dimanapun mereka bekerja, biarlah Engkau Tuhan pakai mereka ya Bapa menjadi garam dan terang di dalam perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja. Maka mereka tetap Tuhan dipakai oleh perusahaan. Maka dengan demikian ya Tuhan, melalui apa yang Dia terima, apa yang kami terima, hanyalah Tuhan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh biarlah Engkau datang segera, dan kehendak mulai yang Tuhan datang, dan kehendak mulai yang jadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala penerimaan-Mu, urapan-Mu, dan kasih-Mu yang Kau berikan ya Tuhan di daerah dan lingkungan kami ini. Engkau jauhkan Tuhan dari lingkungan kami ini segala roh-roh jahat dan penyakit-penyakit corona. Biarlah di radius berapa kilometer ya Tuhan, jauhkan dari daerah kami, dari daerah pondok kopi ini ya Tuhan. Engkau melawan dan Engkau menjagai siang dan malam. Maka Engkau memberkati masyarakat di daerah kami ini, menjauhkan penyakit-penyakit corona ini. Tapi Bapa, nama Allah yang dimuliakan, ditinggikan oleh lawatan-Mu dalam hidup kami. Dan juga terlebih kami yang hadir hari ini Tuhan, jagai kami siang dan malam, langkah kami, tubuh jiwa roh kami, di mana kami berada. Dan juga sebentar kami pulang dalam perjalanan di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan jauhkan roh-roh jahat, roh iblis dari hidup kami. Hanyalah Engkau ya Tuhan yang berkuasa memiliki kami. Oleh karena itu di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah persekutuan kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari penjara, karena Engkau yang punya kerajaan,
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian kita, dengan nyanyian kita. Tuhan penolongku pada hari ini, pujinya D sama dengan satu. Tuhan penolongku pada hari ini. Menolongku pada hari lalu, pengharapan hari datang, perlindungan dari saat yang jahat dalam damai kemanduanku. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Ketika wibawa naungan lagu, dikuatkan kemurahanmu, dituduhkan oleh besar kasih-Mu, diterlukan dalam kuasa-Mu. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku. Awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Puji Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada jemaat yang hadir dan juga jemaat yang masih berada di rumah, karena masih kita belum bisa full. Tapi dengan demikian kita bersyukur dan kita doakan supaya dari bangsa kita ini, dari negara kita ini, dan juga khususnya di DKI ini setelah berlalu COVID-19 ini, agar kita tetap bisa beribadah dengan biasa. Dan juga terima kasih kepada tim pemain pelayanan, pemain musik, MC dan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun mereka berada. Dan juga yang terakhir, karena di sini seperti tadi yang udah Pak Sito kita menurung, karena Pak Sito menurung kita ini menjadi koordinator musik, jadi mohonlah diatur supaya bisa, karena kita mungkin belum diputuskan apakah sudah bisa 50% atau nanti kita rapatkan. Jadi Pak Sito bisalah koordinasi dengan pemain musik kita supaya perlu mereka dibina, dan bagaimana karena Bapak yang selama ini di sini yang kita andalkan dalam hal menangani musik. Saya percaya Tuhan memberkati, dan juga terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan oleh hambanya hari ini. Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaan, dan juga semua kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, bahwa walaupun ini belum full dan live, masih tetap kita buat persembahan sebelum khotbah. Jadi persembahan dijalankan, tapi sekali aja, biasanya 2 kali. Jadi dikasih aja sekali, baru ke depan sekali, jadi 2. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Haleluya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, baik yang ada di rumah masing-masing. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan, mungkin bisa ditampilkan di slide, bisa diberikan diantar ke gereja kalau pada waktu sempat, atau pada waktu mungkin datang nanti bisa beribadah bersama, atau bisa ditransfer juga ke rekening gereja kita GPI atas nama Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pondok Kopi atas di Bank BRI cabang Durensawit. Demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Untuk pengumuman selanjutnya tentang ibadah, seperti tadi keputusan tentang ibadah akan disampaikan melalui WA group gereja kita oleh Bapak Gembala mungkin pada hari-hari yang mendatang, sebagaimana
yang dapat kita jalankan, yang dapat kita baca. Puji Tuhan. Kita angkat puji bagi nama Tuhan. Bagaimana surak-suraki, haleluya. Haleluya. Bagaimana surat-suraki harus dihadapi. Kau memang Tuhan baik, bersyukur naik. Bagaimana saruni, kamu melihat Tuhan, Tuhan akan tidak pernah malu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, daripada saat siang hari ini kekal utus selama-lamanya. Puji Tuhan.